kabar? Bagus. Ya, bagus. Boleh perkenalkan diri? Saya namanya François Bernard. Waktu kecil lahirnya di Perancis tapi hidupnya di Indonesia. Selamanya 5 tahun tinggalnya di Sumatera. Terus kebetulan 20 tahun yang lalu saya pindah ke Indonesia. Kita buka cabang di Bali. Kita punya cabang di Bali dengan di Jakarta. Perusahaan kita di rempah-rempah, bisnis rempah-rempah. Tapi bedanya dengan perusahaan lain, kita olah produk sampai produknya jadi di Indonesia. Jadi kita ekspor finish good dari Indonesia atau walaupun untuk perusahaan juga di Indonesia. Terus kita ekspor ke luar negeri. Jadi perusahaannya dari Indonesia, satu perusahaannya ada di Bali, satu perusahaannya di Jakarta. Jakarta memang mereka biasanya konsentrasinya untuk bubuk, untuk rempah-rempah yang dalam keadaan bubuk. Terus di Bali kita bikin minyak, ekstrak atau oleoresin. Ya, boleh kasih lihat barang-barangnya? Ini barang dari cinnamon itu dari Kerinci dekat Padang. Ini kulit dari kayu manis. Itu pohonnya yang lebih dari 10 tahun. Biasanya kita ada perusahaan yang mereka beli 7 tahun. Biasanya pohon yang kita tebang itu mereka biasanya di atas 10 tahun. Ini namanya KF, kadar minyaknya tinggi sekali. Oke, terus apa lagi selain? Kita ahli di vanilla. Dari dulu kita Vanilla ekspor yang mana vanilla bean itu kayak Bean gini. yang sini, oke, Kita vanilla bean. memperkenalkan ya di luar negeri vanilla bean dari Indonesia. Biasanya mereka beli dari Madagaskar, terkenalnya di Madagaskar. Tapi kita memang push Indonesia punya. Perusahaan kita cuma konsentrasi dengan produk 100% dari Indonesia. Jadi semua produk yang kita lihat, jadi jahe, kayu manis, vanilla atau rempah-rempah yang lain harus datang. Pala juga paling penting buat kita, pala. Bedanya vanilla Madagaskar sama Indonesia apa? Aromnya biasanya beda, terus orang dari memang aromnya memang khas dari Indonesia punya. Jadi sekarang kalau kita lihat kebutuhan dunia, Madagaskar harganya lebih murah daripada Indonesia. Dulu memang Madagaskar lebih mahal, tapi aromnya dari Indonesia sekarang orang cari banyak, jadi harganya dari Indonesia bisa lebih mahal. I see, oke. Boleh perkenalkan karyawan? Ini karyawan utama dari kita, number one salesperson namanya Siska. Silakan Siska. Siska tinggal di mana? Tinggal di Oxnard, California. Terus Sudah bekerja dengan François dengan Tripper kurang lebih 13-14 tahun. Terus udah mulai kapan, berapa lama di sini ini buat? Perusahaannya di sini di Indonesia mungkin sudah lebih dari hampir 20 tahun. Tapi kita dulu tidak proses semua di Indonesia. Dulu kita seperti perusahaan biasa ambil barang, jual ke luar negeri. Terus kemudian 10 tahun yang lalu kita invest dengan gedung, dengan kantor, dengan segala macam. Kita invest di Indonesia untuk ekspor, biar kita bisa ekspor langsung. Ya. Jadi kita bisa sekarang jual lokal di Indonesia, di Asia, atau di Eropa, atau juga bisa langsung di Amerika. Kapan mulai ke Amerika? Kita sebenarnya buka dulu di Amerika cabangnya, tapi dari dulu sebenarnya, dari barangan sebenarnya. Oh, dari 20 tahun yang lalu? 20 tahun yang lalu, ya. Oke, tapi sekarang udah dulu mulai... saya tinggal di Amerika, jadi saya buka cabang di Amerika dulu, terus saya berangkat ke Indonesia untuk beli barang. Sesudah kita jalankan ini seberapa tahun, saya perlu punya gudang langsung karyawan, jadi kita buka langsung juga karyawan dengan gudang di Indonesia. Jadi mulai 2 tahun yang lalu atau? Mungkin sekitar 18 tahun lalu, ya. 18 udah punya gudang di sini? Sudah punya gudang di Indonesia dengan di Amerika, ya. Oke. Terus karyawannya udah berapa lama kerja di sama? Siska sebenarnya karyawan kita yang pertama dari Jakarta. Dulu kita punya Bali, terus waktu kita buka Jakarta, Siska masuk sebagai sekretaris dulu. Sekretaris, resepsionis ya dulu, ya. Resepsionis di Jakarta, jadi karyawan pertama yang kita hire adalah Siska. Sesudah itu dia jalan naik sampai sekarang. Jadi ke Amerika? Sampai pemilik langsung naik besar. Pemilik, oke. Jadi kalau boleh tanya ya, tantangannya apa dalam marketing ke masyarakat Amerika? Tantangannya apa? Mungkin sedikit bahasa, untuk saya sedikit bahasa. Dan sebenarnya sih nggak terlalu banyak, karena sebenarnya vanilla ataupun cinnamon lebih banyak digunakan di Amerika daripada di Indonesia. So ini tantangan yang sangat menyenangkan buat saya, karena bisa memperkenalkan produk Indonesia ke Amerika. Dan di Indonesia sendiri tidak banyak menggunakan vanilla, tapi di sini di mana-mana mereka pakai vanilla beans or vanilla extract. So di Indonesia kita tidak jual atau tidak pakai vanilla extract. Jadi itu suatu tantangan yang menyenangkan. Jadi kalau mau bedakan dengan vanilla atau yang lain, ya produk yang lain, bedanya apa dari Indonesia dibanding dengan negara-negara lain?
dalam penjualan. Dalam jualan ya, bagaimana mempromosikan gitu? Mungkin lebih mudah karena di sini mereka banyak sekali perusahaan-perusahaan kecil atau end user, pemakai yang langsung menggunakan produk itu. Tidak untuk di Indonesia. Jadi tidak perlu membedakan atau ada sesuatu yang bikin lebih hebat dari negara-negara lain. Gitu. Maksudnya produk kita lebih. Mungkin kalau menurut saya produk kita lebih tajam. Lebih tajam. Ya. Seperti tadi François bilang on the vanilla, punya kita lebih smoky, lebih flavornya lebih dalam lebih daripada Madagaskar punya, lebih sweet. Tapi origin lain mereka sebenarnya lebih pintar daripada Indonesia untuk marketing produk. Jadi anggap Indonesia nomor satu untuk produksi. Jadi kakao, vanilla, mereka bisa produk banyak, tapi untuk marketing, nama dari Indonesia tidak terkenal di bisnis kita. Jadi kalau kita bilang barang kita dari Indonesia, mereka, oh benar, mereka nggak tahu umpama kayu manis, 90% dari kayu manis di seluruh dunia datang dari Indonesia. 90% ya. Tapi orang di sini kalau tanya Indonesian cinnamon, mereka nggak tahu, mereka pikir mungkin cinnamon dari India atau dari mana. Jadi pala umpama, 95% dari seluruh pala di dunia datang dari Indonesia. Orang nggak tahu, mereka pikir palanya mungkin dari negeri yang lain. Jadi Indonesia bukan merek yang terkenal dalam makanan atau origin yang terkenal. I see. Nama Indonesia. Nama Indonesia. Kalau umpama vanilla, orang bilang Madagaskar. Tapi vanilla dari Indonesia dulu bisa lebih bagus atau lebih banyak, tapi orang tahu Madagaskar. Jadi Indonesia kurang rajin untuk promosikan nama dari Indonesia. I see. Jadi kalau itu salah satu tantangan, ada lagi nggak kayak tantangan yang lain yang untuk market produk ini di Amerika? Saya pikir juga dengan kelas yang kita sekarang bikin, kita sekarang bisa bikin produk yang lebih kita tidak cuma beli kayu manis, umpama kita bikin bubuk, kita jual. Sekarang kita bisa bikin ekstrak dengan segala macam. Orang yang tinggal di Indonesia sekarang kelas yang baru yang ada, mereka pernah ke universitas, mereka pintar sekali untuk operasi mesin, mereka mengerti kualitas kontrol. Jadi anggap 20 tahun yang lalu Indonesia mungkin punya produknya tapi grey matter. Jadi orang yang kerja tidak ada. Sekarang di Indonesia kita gampang sekali ketemu orang yang pintar sekali untuk bantu masalah mesin, masalah kualitas dengan segala macam. Jadi dalam beberapa tahun yang akan datang, saya pikir akan ada push besar dari produk-produk Indonesia yang akan bisa jual di sini. Kayak coconut water atau organic brown sugar dari kelapa atau segala macam. Ini menurut saya dalam beberapa tahun yang akan datang, Indonesia akan lebih banyak terkenal. Oke. Jadi kalau mau beri kesan-kesan ya untuk orang Indonesia yang ingin ekspor produk apa saja seandainya ke Amerika, kesan-kesannya apa? Harus bangsa produknya dari Indonesia. Harus kita pilih seperti kita sekarang juga your partner in Indonesia. Jadi kita di sini kalau lihat makanannya banyak ya, tapi menurut saya tidak ada dua perusahaan ya di San Francisco hari ini yang promosikan Indonesia, tidak ada ya. Kalau kita di sini punya ratusan orang yang perusahaan dari Prancis yang mau jual produk-produk dari Prancis, tapi produk khas dari Indonesia nggak ada. Ada. Harus ada ya. 250-an juta penduduk, produknya ratusan atau jutaan, harus kita bisa jual di sini, terus merek Indonesia harus lebih banyak terkenal di luar negeri. Oke, baik. Kami terima kasih sekali untuk bisa wawancara. Terima kasih. Ya, terima kasih.